Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemasarakatan di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya dalam program Bising, yaitu Bincang Singkat. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber, Bapak dari Sub Koordinator Rehabilitasi dari BNNK Kabupaten Balangan. Beliau ini adalah sangat paham dengan narkoba. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak. Silakan Bapak diperkenalkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa menghadiri di undangan di kegiatan hari ini. Nama kita Arba'in Syah, Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Balangan. Mungkin saat ini yang kita tangani ada dua wilayah Kabupaten Balangan dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kita tangani. Alhamdulillah lumayan sangat banyak korbannya di dua wilayah yang kita tangani. Begitu. Hari ini juga kebetulan ada kegiatan rehabilitasi Pak ya. Betul. Di Rutan Barabai, karena kami sudah melaksanakan MOU atau perjanjian kerjasama dengan rutan dengan pihak BNN. Jadi setiap ada jadwal beliau ini selalu kami undang Pak. Siap. Untuk hadir di sini untuk memberikan suatu edukasi dan lain-lain terkait narkoba Pak Anggi. Nah, mungkin Pak di masyarakat ini banyak yang belum paham Pak Anggi. Narkoba itu apa Pak? Iya Pak. Iya, makasih ya Pak. Yeah. Baik, saat ini mungkin masyarakat sering mendengar apa itu narkoba. Mungkin bahasa narkoba, ada yang jadi korban narkoba, pecandu narkoba. Yeah. Nah, narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Jadi contoh-contoh yang ada di narkoba yang mungkin masyarakat tahu, Arba'in, apakah obat-obatan masuk itu masuk di zat adiktif atau bahan adiktif yang di narkoba. Ada sabu, ya di sana, ada morfin, ganja. Nah, yang saat ini lagi marak-maraknya di wilayah kita narkoba itu sabu di sini sama obat-obatan. Nah, itu yang sangat marak di kalangan remaja yang saat ini. Oh iya iya Pak. Dan kenyataan juga Pak, pada saat ini kan di Rutan Barabai kalau tidak salah 70% Pak. Betul korbannya. Narkoba ini. Betul, mereka korban Pak. Kemudian mungkin bahayanya Pak kira-kira pada kalangan remaja nih, Pak, karena kita kan anak-anak kita, remaja-remaja kita ini saya sangat prihatin Pak gitu. Nah, dengan narkoba, dunia narkoba ini kira-kira bahayanya seperti apa Pak kira-kira? Baik, makasih. Jadi untuk dampak bagi yang sudah adiksi nih, adiksi itu ada ketergantungan zat. Ya, ketergantungan. Adiksi, jadi baik itu ketergantungan zat maupun ketergantungan yang lain-lain. Yang paling bahaya biasanya itu yang pertama memang di kalangan remaja yang diserang, ya. Nah, untuk adiksi tersebut biasanya kan di kalangan remaja yang diserangnya di bagian kepala, sering pusing Pak, sakit kepala, makanya mereka sering gelisah, akhirnya mengguna lagi gitu loh. Nah, adanya adiksi ini yang menyebabkan ketergantungan biasanya memang awalnya dia makan sedikit. Nah, untuk berikutnya dia selalu menambah karena kalau nggak ditambah dosisnya lebih tinggi, dia merasa nggak enak. Waduh. Nah, jadi seperti itu yang sangat bahaya. Jadi tidak ada berkesudahan. Terus untuk dampaknya Pak, dampak bagi pengguna narkoba yang pertama bisa mengakibatkan kematian dini Pak. Yang seharusnya anak itu berusianya masih panjang umur karena overdosis kebanyakan menggunakan zat bisa mengakibatkan kematian dini. Dan banyak sudah di Balangan pernah ada seperti itu, di Barabai juga seperti ST. Yang kedua bisa mengakibatkan gangguan jiwa Pak. Gangguan jiwa kayak orang gila Pak. Betul, apabila penggunaan zat terutama obat-obatan Pak seperti karnopen atau si Ginet tadi, Seledril, Samkodin, ya zat-zat yang lain bisa dipakainya. Jadi mungkin yang diserangnya otak Pak ya? Otak, betul, di bagian depan Pak. Otak bagian depan yang mengakibatkan perubahan pada perilaku dan persepsi seseorang, makanya gampang emosi. Sensitif pengguna zat segala macam seperti itu. Nah, dampak yang lainnya bisa mengakibatkan kehancuran, keretakan dalam rumah tangga. Nah, juga bisa menghancurkan perekonomian dalam kehidupan. Yang terakhir itu bisa berurusan dengan aparat hukum. Dampaknya yang sangat
kita rasakan. Makanya para korban akhirnya syukurnya ada lembaga yang mau membina di sini kan. Mereka-mereka yang jadi korban kita bina di sini lagi supaya dia menjadi yang baik lagi. Demikian. Nah, kemudian Pak, untuk pengobatannya Pak seperti apa kira-kira? Apakah bisa sembuh yang sudah penjadi pecandu? Betul, siap. Kira-kira seperti apa Pak? Baik, kalau sudah adiksi ya, jadi makanya kita sering mensosialisasikan, menyampaikan ke masyarakat, yuk apabila di keluarga kita ada yang jadi korban dengan ciri-ciri misalkan rambutnya sudah berubah diwarnanya merah kuning hijau langit yang biru, pakai warna, kelihatan emosi segala macam, lebih baik secepatnya lapor ke BNN untuk direhabilitasi, dan itu gratis, tidak ada berbayar. Ya, datang aja ke BNN langsung, nanti kita bantu untuk terapi pemulihannya. Kalau sudah parah Pak, itu butuh waktu. Ya, butuh waktu sampai 5 tahun proses pemulihan. Nah itu Pak, kadang-kadang mereka Pak untuk lapor ke BNN mungkin takut. Atau apakah ini kami ditangkap apa seperti apa kira-kira? Nah siap Pak. Kira-kira gimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga saudara atau yang mendengar ini sebagai korban, jangan takut datang ke BNN. Setiap orang yang datang ke BNN untuk berobat tidak akan ditangkap. Kita ada undang-undangnya. Mereka adalah korban untuk baik. Posisi mereka adalah dalam keadaan sakit. Jadi orang sakit dia berhak mendapatkan pengobatan. Makanya pemerintah menyediakan BNN untuk membantu pemulihan, pengobatan secara gratis kepada para korban. Beda dengan bandar dan pengedar Pak. Kalau bandar dan pengedar biasanya yang ditangkap oleh BNN dan aparat kepolisian. Iya betul Pak. Ya, kalau korban siap dibantu. Siap. Nah kemudian juga Pak, ini kan kita nih marak Pak, namanya handphone Pak. Betul. Nah smartphone kan dan lain-lain. Nah pada kalangan anak-anak itu mungkin banyak yang sudah mulai agak kecanduan handphone. Betul. Nah mungkin itu apakah ada hubungannya Pak dengan narkoba Pak? Betul sekali Bapak. Kira-kira Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jadi memang saat ini ya bahaya smartphone di kalangan remaja dan anak-anak sangat berdampak ke masa depannya, terutama klien kita, pasien kita 75% itu yang jadi korban narkoba dia berawal dari smartphone. Waktu kecil ya ketagihan Pak. Iya, dikasih sama orang tuanya supaya orang tuanya bisa kerja, anaknya dikasih handphone. Disuruh main game. Nah ternyata dampak main game itu lama kelamaan dia main game online, judi online, main slot. Nah slot itu tidak asik kalau tidak menggunakan narkoba, katanya begitu Pak. Masya Allah. Akhirnya dari data penelitian kita ternyata para korban narkoba berawal dari handphone ini. Jadi handphone ini kalau kita tidak bijak untuk memberikan kepada anak, salah menggunakan, akhirnya anak kita jadi korban. Harapan kita orang tua lebih bijak Pak. Jangan sampai anak kita terjolimi dengan adanya smartphone dan handphone ini. Waduh luar biasa Pak. Jadi kami juga Pak berterima kasih Pak. Siap Pak. Karena ada penjelasan. Sebenarnya kadang-kadang kami pun belum memahami Pak. Betul. Nah, apakah handphone ini berdampak ke narkoba? Ternyata tadi kan ada ininya, ada imbasnya juga. Dampaknya sangat besar Pak. Jadi mungkin karena ini kami keterbatasan waktu ya dengan beliau, karena beliau banyak kesibukan. Jadi di sela-sela kegiatan tadi kami sempatkan sebentar untuk diskusi terkait ini, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga itu tadi Pak, terkait yang sudah kecanduan mungkin bisa datang lapor ke BNN, ya bisa rawat jalan, bisa rawat inap, nanti kita bantu untuk merujuknya Pak. Siap. Terakhir Pak, kira-kira pesan Pak untuk masyarakat seperti apa Pak, kira-kira pesan Bapak? Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, para orang tua, saya cuma pesan berharap untuk generasi kita berikutnya agar mereka bisa jadi orang-orang hebat, orang-orang sukses sesuai dengan harapan kita. Yuk kita lebih bijak dalam memberikan handphone kepada anak-anak kita. Kalau masih TK, SD, kalau bisa jangan dikasih handphone. Kembali kita ke permainan masa-masa lalu kita, permainan tradisional, supaya dia lebih memasyarakat, lebih bisa bersosialisasi. Jangan sampai kayak anak remaja saat ini, banyak yang kacau balau, akhirnya moralnya pun rusak, dengan orang tuanya berani, dengan gurunya pun tidak hormat, gara-gara smartphone. Ya, mungkin itu pesan saya. Kita kerjasama untuk membantu generasi muda yang akan datang untuk terselamatkan, terutama anak-anak kita bisa jadi orang hebat. Mungkin itu aja Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di channel saya ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi Pak bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan kira-kira cukup Pak, sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.